Cerita pertama ini gue dapat dari Kaskus, dari namanya sikodir.kodir, yang mana dia sama teman-teman ini ngelakuin semacam penelusuran ke Lawang Sewu. Oke. Kita pasti tahu ya kalau Lawang Sewu tuh emang serem banget gitu ya tempatnya. Yes. Kita sebut aja nama orang ini tuh Fadli ya. Dia barengan sama 4 teman lainnya. Ada Andi, Doni, Benny, sama Farid. Dan ini kejadiannya di tahun 2001. Setahu gua, mereka tuh di sini masih sekolah gitulah. Ini by the way udah gue catat di sini ya ceritanya. Oke. Jadi mereka ini pergi ke Lawang Sewu malam-malam untuk penelusuran. Sedikit background, sehari sebelumnya tuh mereka penelusuran ke satu hotel yang udah lama gak dipakai. Di Semarang juga lokasinya. Tapi karena menurut mereka kurang serem, mereka pergilah ke Lawang Sewu ini. Sambil emang agak tengil gitu mereka, kayak nantangin lah di Lawang Sewu. Padahal udah sebenarnya nggak boleh kan kayak gitu. Di malam itu sama kayak pas mereka di hotel kemarin, mereka bawa kamera, handycam, senter dan lain-lain karena memang mereka ngelakuin penelusuran lah. Malam itu sekitar jam 11-an malam, mereka sampai di daerah Lawang Sewu ini, mereka ketemu lah sama yang namanya Mbah Tunggak. Mbah Tunggak ini katanya tuh juru kunci Lawang Sewu ini. Tahu banget lah sejarah tempat ini pokoknya. Mobil mereka parkirin di ruko samping Lawang Sewu, mereka jalan tuh di samping sungai dan jalan ke gubuk tempat tinggal si Mbah Tunggak ini, yang mana itu lokasinya di belakang Lawang Sewu. Udah ketemu Mbah Tunggak, beliau tuh ngomong, ngapain bawa senter? Katanya pengen lihat. Ini udah Mbah sediakan lilin buat penerangan di dalam. Nggak perlu bawa senter. Senter tinggal di sini aja, kata gitu. Ya udahlah, senter ditaruh di sana, handycam sama kamera tetap mereka bawa. Mereka mulai nih penelusuran. Dimulai dari ruang bawah tanah. Gue sebenarnya belum pernah ke Lawang Sewu, cuman dari apa yang gue denger sih, Lawang Sewu bagian bawah tuh emang agak-agak kuat ya. Iya. Benar ya Teh ya? Benar sih, sampai bahkan sekarang ditutup. Oke. Yang Saking bagian banyak orang yang mencoba untuk uji nyali di situ. I see. Oke. Nah mereka jalan tuh lewat selokan gitu, dan Mbah Tunggak nyalain lilin plus dia mimpin doa. Beliau ini mimpin doa dengan cara yang beragam banget. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua dibaca sama si Mbah Tunggak ini. Mereka jalan lewat selokan yang emang kegenang air gitu, dan ya karena emang di bawah tanah ya. Mereka tuh jalan sambil diceritain sejarah apa yang pernah kejadian di situ sama si Mbah Tunggak ini. Dari zaman era Belanda, Jepang, orang-orang lokal dibantai, dipenjara di situ dan lain-lain. Nah di tengah-tengah mereka nyusurin lorong itu, mereka semua tuh denger kayak ada langkah kaki ngedeket ke arah mereka dari sisi belakang. Terus Mbah Tunggak nih tiba-tiba ngebentak, "Woi, ojo ganggu putuku," katanya gitu. Artinya tuh jangan ganggu cucuku. Maksudnya jangan ganggu mereka inilah. Iya. Dan untuk pertama kalinya Fadli sama teman-teman ini ngelihat penampakan di situ. Sosok cewek, mukanya luka-luka, rambutnya panjang dan melayang. Dan sosoknya itu melayang sambil ngeliatin Fadli sama teman-temannya. Mereka semua nge-freeze, gak ada yang bisa ngapa-ngapain. Bahkan istighfar pun mereka gak sanggup. Cuman Mbah Tunggak yang bisa komat kamit sambil baca doa di situ. Gak lama penampakannya hilang. Di kegelapan itu hilang aja tiba-tiba. Dan Mbah Tunggak ngajak keluar dari ruang bawah tanah ini, si teman-temannya, si Fadli dan teman-temannya itu. Mereka jalan secepatnya lewat tangga ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Sampai di sana suasananya lembab, tapi nggak selembab waktu mereka di bagian bawah ruang bawah tanah itu. Dan sebenarnya untuk mereka sendiri, penampakan di ruang bawah tanah tuh emang udah serem banget karena ya mungkin mereka pertama kali ya ngeliat kayak gitu. Tapi ternyata mereka lebih penasaran ketimbang takut. Jadi mereka berani tuh buat lanjut. Fadli ngomong ke Mbah Tunggak, "Mbah, kok bau amis darah ya?" Yang lain pun ngerasa nyium bau amis juga di situ. Mbah Tunggak mungkin bisa ngukur nih, ini kayaknya anak-anak nggak kuat kalau misalkan lanjut di bagian itu. Akhirnya mereka keluar dan jalan di bagian luar bangunan. Sambil ngerekam-rekam foto-foto bagian luar situ, udah agak enakan nih. Udah ngerasa ya udara luar nggak selembab bagian dalam lah pokoknya. Mereka diajak lagi sama Mbah Tunggak buat naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2, sambil Mbah Tunggak nih nyeritain tentang sejarah di tempat itu, tiba-tiba satu temannya Fadli ini teriak, "Astagfirullah." Dan begitu ngedengar kayak gitu, ya semua teman-teman Fadli nengok semua. Dan mereka ngelihat
ada sosok perempuan, kepalanya tuh nunduk, tutup sama rambut panjang. Oh. Jarak si sosok ini tuh 2 meteran di depan mereka. Hmm. Mereka semua nutup mata, ada yang ngalingin muka, tapi Fadli tetap ngelihat sosok itu. Dan sosok cewek ini ngomong bahasa Belanda yang mereka juga nggak tahu artinya apa. Cuman Mbah Tunggak doang nih yang bisa ngejawab omongan sosok ini. Setelah sosok ini hilang gitu aja, Mbah Tunggak cuma bilang ke yang lain kalau malam ini mereka dilarang masuk ke ruangan jenderal. Hmm. Mereka nggak ngerti juga tuh mestinya ruangan jenderal ini apa. Mungkin Teresa tahu kali ya Hmm. ruangan jenderal itu. Mereka lanjut ke lantai 3 lewat tangga yang bentuknya muter kayak spiral gitu. Mereka ngeliat-liat sekitar. Mereka di wilayah yang kayak aula gitulah pokoknya. Sambil Andi, ini salah satu temennya Fadli, itu kayak ngefoto-foto pakai flash.